Bismillahirrahmanirrahim. Masih meneruskan pelajaran bab hak suami atas istri ya. Bab hak suami atas istri. Hadis Riyadhus Shalihin, kitabnya halaman 153. Bagi yang di rumah mau ikut belajar, halaman 153 juz 1 kitab Riyadhus Shalihin. Masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabatagwadbana alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Hak suami atas istrinya, diantaranya ada hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, falam kemudian istri tersebut tidak mau mengikuti ajakannya, kemudian suaminya tidur sambil marah, maka bagi wanita tersebut adalah kutukan, baginya dapat kutukan dari para malaikat sehingga pagi, sampai pagi, ya kan? Jadi pada suami yang pernah nyoba, maafkanlah istri kita ya, kasihan ya. Yang namanya laknat itu adalah dosa besar ya, dosa besar. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau kebuah mati, naudzubillah, sebelum ditobati, maafin aja lah ya. Terus apa-apa saja kutukan itu adalah menjauhi rahmat, jauh dari rahmat Allah, sehingga jaminannya neraka bukan surga ya. Kalau tidak tobat, kalau tidak dimaafkan suami ya. Dan banyak, coba kita ulang apa-apa yang dikutuk ya, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa-dosa besar ya. Kalau pengen lebih rinci lagi, ada dalam kitab namanya Jawajir, itu membahas tentang dosa-dosa besar. Tapi ada yang terperinci hadis dan Qur'annya tentang 70 dosa besar. Ada di Jam'ul Jawami ya, di kitab Jam'ul Jawami ya. Ada di situ terperinci kalau ingin lebih jelas lagi. Di situ ada yang disebut dosa adalah sedikit simpatinya kepada agama, itu ya, dalam Jam'ul Jawami. Nah, kemudian ini kan laknat itu adalah suatu kutukan atau dosa besar gitu ya. Terus apa-apa saja yang akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini malaikat yang ngutuknya ya. Di antaranya tadi ya, yang dikutuk itu istri yang tidak mau diajak ke tempat tidurnya. Itu di antaranya. Banyak kita ya. Kita ulang review ke belakang ya. Kedua adalah orang yang melindungi pelaku maksiat. Ya. Sudah tahu ini maksiat dilindungi. Ini juga sama ya. Dapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya. Sudah tahu ya, orang ini bermaksiat ya, malah diumpat-umpat ya, disembunyi-sembunyi ya. Nah itu kan sudah tahu dia itu minum aibon di rumahnya. Ditanya bapaknya misalnya, ada nggak anak saya minum aibon di rumah kamu ya? Kata yang jawabnya, nggak ada, katanya. Anak kamu di sini nonton TV malam, padahal memang minum aibon gitu kan, nyedot aibon. Nah itu termasuk melindungi pelaku maksiat ya. Atau termasuk kita mengadakan hiburan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman sekali ini gitu kan.
sajadah tiap hari katanya. Kasihan anak kita baru nganten masa sepi. Yuk kita yang seksi-seksi misalnya. Ah itu pelindungi maksiat, hati-hati. Bahaya ya. Gitu kan? Atau misalnya ada anak gadis ya tidur di rumah kita yang lain mahram di kamar. Kemudian kita diam aja. Ya, enggak memberi nasihat. Itu juga termasuk pelaku maksiat, pelindung maksiat. Itu terkutuk, melindungi pelaku maksiat. Pelaku orangnya termasuk anaknya sudah balik, istrinya nggak tutup aurat, malah dibiarin aja, itu sama juga pelindung maksiat kan. Alhamdulillah min dalik. Ini terkutuk ya. Jadi supaya tahu ini dosa-dosa besar gitu kan. Apa-apa yang menyebab dosa besar. Kemudian yang kedua adalah orang yang mencela kedua orang tuanya, ini terkutuk juga ya. Atau dalam bahasa Qur'annya uququl walidain ya. Mencela orang tua termasuk bantah orang tua kan, baik dengan kata-kata atau dengan punggung. Artinya diam tapi ngeselin orang tua, itu lawan punggung bahasanya. Nah itu terkutuk juga, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa besar ya. Dijauhkan dari rahmat Allah ya. Naudzubillah mendalik, kalau rahmat jauhkan daripada Allah, nanti sesuatu balai apapun tidak ada yang menghalanginya kalau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, orang tua termasuk mertua ya, termasuk guru juga ya. Kalau orang tua itu ada 3 ya, orang tua, mertua, guru ya. Mencela, gawe nyela orang tua, apalagi nyebut nama kayak orang tua, itu nggak baik ya. Seorang anak nyebut nama ke orang tua, kalau anak kecil ajarin ya, nyebut nama ya. Termasuk istri kita nyebut nama, namanya misalnya Jayad, Jayad ambilin, oh itu bener sopan ya, nggak sesuai dengan perintah Nabi ya. Nabi aja ke istrinya manggil Humairah ya kan, Aish ya, manggil Aisyah, Humairah ya. Kita manggil istri kita mentang-mentang istrinya tuh bunter ya, pendek, panggil anak, panggil istri kita, Galon tolong bikinin kopi. Dek bener ya, harus ada baik kayak Nabi kan ya, Humairah ya gitu kan. Baik-baik makanya sayang atau yang dayang, dare, dia jadi masalah kan bahasa Bangka tuh, dare, dayang gitu kan, ujungnya bisa yang gitu kan. Nih manggil istri apa, burung tiung burung beo cerewet, bebek, itu juga nggak bener ya. Yang bagus panggilnya ya gitu kan. Kalau kita marah ke istri, jangan dipanggil dasar ya, ahli neraka, jangan. Kalau kita sedang marah sama istri, istriku nih dasar, kamu calon ahli surga Firdaus gitu dong. Kalau sedang marah itu ya disebut, mudah-mudahan kamu ini sedang marah-marah masuk kepada surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan penghuni neraka terkutuk sama istri ya, ngedoa ada bener ya gitu kan. Sama kalau kebanyakan orang tua gitu kan sama anaknya, kalau marah-marah, dasar pembohong, dasar begini. Coba marahnya pakai doa, anakku ini dasar calon gubernur, Bupati Bangka Belitung, calon gubernur Bangka gitu kan, calon gubernur Bangka Belitung, dasar calon DPR, dasar calon kiai, dan dasar kamu bodoh. Sama anak disebut bodoh, berarti mendoakan anak supaya bodoh. Hati-hati, kata-kata itu adalah doa. Dasar calon imam masjid Haromain gitu kan, gitu kalau marah ke anak ya. Jadi doa gitu kan. Segala kena kantet petir ke anak tuh ya. Mana buduh ya, dasar buduh bagak ya kan. Buduh bagak tuh kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Sundanya bodoh katotoloyoh gitu kan. Buduh bagak sudah bodoh, super bodoh lah. On ya.
Kalau dalam bahasa Arab bodoh murokab, ya. Bodoh murokab, ya. Sudah bodoh sok tahu, itu bodoh murokab namanya. Selanjutnya adalah yang dikutuk Allah SWT selain daripada orang tua. Hati-hatilah ke orang tua. Biasanya kalau bantah kepada orang tua, ya, menyakiti orang tua, ya sudah dicontohkan sama Ki Junaid, seorang alim yang berbakti kepada Allah Ta'ala, termasuk ahli tasawuf, ya. Hebat ibadahnya, tapi gara-gara dia mementingkan ibadah kepada Allah yang sunat-sunat, dipanggil orang tuanya enggak dengar, akhirnya enggak nyaut. Akhirnya Ki Junaid didoakan orang tuanya diijabahkan sampai bisa ketemu dengan pelacur. Ini kan sudah dijelaskan. Alhamdulillah. Jadi ketika kita sholat sunat, kalau ada ibu kita memanggil, batalkan dulu, ya. Kasihan, ya. Batalkan dulu, nanti sholat sunat lagi, ya. Sholat Allahu Akbar. Jang, tolong ambilin air, mak, Jang. Berhenti dulu, ya. Batalin dulu. Sholat lagi, kan waktu masih banyak, ya. Lanjut adalah orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang nomor 3 adalah orang yang merubah batas tanah, ya. Tanah dirubah-rubah batasnya, ya. Marin belah nih geser sikit, terus geser, ya. Dalam hadis dijelaskan, barang siapa mencuri tanah sejengkal alzamahu, maka Allah akan gantungkan di lehernya, ya, di yaumil kiamah 7 lapis bumi. Sejengkal 7 lapis bumi. Ingat itu, ya. Baru sejengkal, apalagi semeter, apalagi seluas kebun sawit ukurannya, gitu kan, 9 meter, ya. Degi, ya. Jadi sejengkal aja 7 lapis bumi ke dalam, ya. Jangankan 7 lapis bumi, 1 lapis bumi, kulit bumi aja, ingat, menurut para ilmuwan, gitu ya, ketebalan kulit bumi itu antara 40 km dan 60 km. Baru kulitnya, belum dalamnya, gitu, ya kan. Naudzubillah min dalik. Jangan sekali-kali merubah batas tanah, berarti ngambil hak orang, kan. Itu dosa jariah nanti. Yang ketiga adalah keempat, ya, yang dikutuk oleh Allah adalah orang yang meminum arak, ya, yang memabukkan. Innamal khamru, ya, sesungguhnya arak yang memabukkan itu, ya, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan adalah haram. Ini aibon disedot, ya, apalagi autan campur torpedo. Nggak usah pening-pening. Kalau pengen teler, minum Gramaxon setengah tutup, campur apalagi, ya, campur Tusdon, Puradan, Desis, ya kan. Nah, itu cepet telernya, kan, ya kan. Apalagi Regen misalnya, kan. Yang paling parah adalah pembalut wanita direbus campur autan. Sungguh hina. Kenapa kamu mabuk? Minum whisky vodka gayaman sedikit, kan. Kenapa kamu teler? Minum pembalut. Terlalu hina. Sudah hina, sudah parah, gitu kan. Nggak ada pemakan lain, ya. Kemudian yang keempat, memakan harta riba, ya. Riba, ya. Minjam 1.000 dibayar 1.500, 1.200. Tapi katanya Ustadz, kan sedikit ini mah bunganya cuma 2%, 6%. Hitung-hitung katanya upah nulis. Emangnya hukum Islam, hukum Allah bisa dimanipulasi? Enggak bisa, ya. Sekali riba tetap riba, ya. Sekali riba tetap riba, gitu kan. Dimanipulasi, ujung-ujung ke manipulasi. Kenapa kamu zina? Kan suka sama suka, Ustadz. Nah, ini yang jadi masalah, dimanipulasi. Jadi sekali lagi riba tuh banyak, kan.
ada riba dain, riba hutang, iya kan? Ada riba hutang, ada riba jual beli, ya. Ada riba baik dalam jual beli, minta tambah dong. Nah, itu juga riba kan? Atau menipu, atau riba seperti menjual buah-buahan yang belum tua. Pisang saya tuh beli, padahal baru berjantung, ya kan? Atau baru sebesar-besar kelingking, ya. Borong 30.000 setandan, ya. Tahu-tahu rebeh kan, dia jadi apalah. Nggak riba juga. Budukuh, padahal baru sebesar-besar tasbih kecil ini kan, belum tua, belum masak, ya. Nggak boleh. Itu juga riba. Atau membeli ubi, membeli singkong di dalam tanah, borong tuh 1 hektar 5 juta, ya. Kasih contohnya cabut serumpun, emangnya serumpun sama gitu? Satu pohon sama isi ubinya? Nggak mungkin, riba, ya. Termasuk mengkuas. Kalau bahasa Sundanya apa ya mengkuas itu? Laja, ya. Laos bahasa Indonesianya laos. Di dalam tanah, 5 juta tuh sehektar, ya. Pas dicabut dia apalah, habis dimakan hitam lagi kan, rugi, ya. Nggak boleh, kecuali tadi si singkongnya dicabut semuanya sehektar tuh, ya, diperlihatkan. Kelihatan kan singkongnya, atau mengkuasai cabut semua kelihatan. Sanggup berapa kamu? Jadi ditaksir kan. Sanggup sekian, nah itu boleh. Yang boleh itu di dalam tanah, menjual kucing dalam karung, menjual karung dalam kucing gitu kan. Riba tuh banyak, ya. Termasuk riba juga riba dain itu. Kalau riba baik tadi kan ada riba dain, kalau riba baik seperti jual beli tadi, ya. Jual beli, ya, kayak gitu. Tambahin dong, ya kan? Atau misalnya kemudian itu jual riba baik, jual beli. Nanti bahas bab riba nanti insya Allah ke depannya kan. Ini sekilas aja dulu. Ada riba hutang, ya. Kalau cash 5.000, kalau ngutang 6.000, itu juga 2 akad riba, ya. Ya kan? Kalau beli kulkas sama saya cash 2 juta. Kalau ngutang 2,5 juta atau 2,1 juta, maka itu juga riba dain. Atau juga ada riba nasiah, nantilah panjang. Ada riba begini, kalau misalnya Januari tanggal 1 kamu bayar 1 juta, tapi kalau Januari tanggal 2 lambat sehari, maka 1,1 juta, itu juga riba, ya. Nggak boleh, hati-hati. Termasuk dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu qardin jar manfaatan pawariban. Setiap segala sesuatu berutang, ya, yang mengambil manfaatnya maka adalah riba, ya. Ambil manfaatnya, kecuali begini. Misalnya Jaid, kami ngutang ngutang sesuatu barang 20 juta, ya. Ambillah, atau minjem duit 20 juta, silakanlah. Nah, sudah gitu bet Jaid minjem keku, ya. Bagus si Jaid misalnya Bapak dermawan minjemin hutang 20 juta, ya. Pas kita banyak rezeki, nih Jaid hutangku 20 juta. Ini rasa terima kasih saya, 1 juta buat kamu, ya. Kata si Jaid, silahkan, tidak jadi masalah. Itu mah pemberian berarti hibah, ya, sedekah juga gitu kan. Yang nggak boleh tuh, ya, minjem 20 juta, pokoknya harus bayar 25 juta, itu yang nggak boleh, riba, ya. Walaupun 2%, walaupun 1% tetap riba, ya. Kemudian yang kelima, meratap mayat, ya. Meratapi mayat ketika mati, ya. Aduh, gitu kan, ngaruh ngerik, ya, gitu kan, seperti enggak ridho kan, itu meratap mayat, ya. Itu juga dikutuk kalau Subhanahu wa taala. Tapi kalau nangis sedih, boleh. Yang nggak boleh meratap, apalagi ngebuk-ngebuk pakai pipi kalau mentina kan, aduh gitu kan. Atau pakai gelebok-gelebuk, mukul-mukul gitu kan. Kalau hanya sedih keluar air mata, dia jadi masalah, tidak ada larangan, ya. Merasa sedih dia jadi masalah, ya. Yang dilarang tuh meratap, ya. Lanjut, memberi suap, ya. Itu juga yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memberi suap. Cobloslah nomor 6. Ini duitnya 50.000, ya, malam-malam. Nah, itu juga suap sama, ya. Suap dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi gimana caranya? Ambil duitnya, jangan dicoblos orangnya, ya kan? Atau ambil duitnya, berikan ke anak yatim, berikan ke madrasah, ya. Kalau kita mampu, mau apain duitnya ya? Berikan ke madrasah, ke anak yatim, ya, ke janda-janda yang nggak mampu, gitu ya. Ini lagi jauh kan pilkada. Biasa kan kalau ada pilkada yang nggak kenal ya bisa jadi kenal, akrab, gitu kan. Nih nomor HP-nya ya, gitu. Kalau nanti saya menang, saya insya Allah bantu. Giliran menang nomor HP-nya diganti, ya kan? Pelit bin Oon, gitu kan? Di ketika kita ada maunya, datang salaman. Di ketika sudah jadi, mobil aja ditutup, nggak dibuka aben, ya, itunya kacanya. Itu di Jawa, itu di daerah luar negeri gitu, bukan di Indonesia, gitu kan? Kalau ada maunya aja, gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau bapak-bapak mau jadi perwakilan rakyat silahkan, tapi niatnya dakwah, buat perda untuk menguntungkan Islam, gitu kan? Gitu kan? Buat peraturan gitu kan? Bahwa pada pasal sekian, gitu kan? Bahwa setiap wanita harus tutup aurat. Nah itu bagus kan? Kalau tutup aurat digantung di tower PLN misalkan, nah, misalnya gitu, bagus ya. Yang hartanya banyak, zakatnya sekian untuk guru-guru di madrasah dan imam-imam masjid, atau dimasukin ke bajas sama bajis, nah, gitu kan, bagus itu ya. Kemudian pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria laki-laki. Hati-hati ya. Walaupun hanya bercanda-bercanda Agustusan, jangan diberi bini kita kayak gitu. Laki-laki seperti wanita, wanita seperti laki-laki, main bola pakai daster, itu naudzubillah min dzalik, pas matinya dalam keadaan maksiat. Ada nggak di Kota Kapur? Kalau Agustusan pakai main bola, pakai daster, pakai alat pakai inilah busana wanita gitu ya. Tidak semina kan, asik, seru. Apa nggak ada lagi mainan yang seru selain itu? Banyak kan, ngadu makan kerupuk, balap karung gitu kan, pakai helm gitu kan, banyak. Ini pakai busana nggak karuan ya. Laki-laki pakai busana wanita, wanita pakai laki-laki. Jangan walaupun main-main ya. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Tapi kebanyakan sekarang wanita menyerupai laki-laki. Banyak pakaian-pakaian laki-laki dipakai wanita. Sebenarnya nggak boleh. Iya, itu kan pakaian laki-laki, kenapa dipakai? Ya kan? Seporo bekenip, ya. Itu nggak boleh. Ya, apalagi menyerupai orang-orang yang di karuan. Nah gitu ya, nggak usah panjang-panjang. Masih sambungannya masih banyak ya. Ini mengulangi pelajaran-pelajaran yang sebelum kemarin ya. Jadi kesimpulan daripada hadis ini adalah ya, diantaranya adalah apabila seorang suami mengajak istrinya diajak ke kasur, ya, diajak tidur, kemudian dia tidak mau, ya, nolak, akeku kalau bahasa Bangka, nggak mau males misalnya kan. Kemudian suaminya marah sambil tidur, marah, ya, maka wanita tersebut dapat kutukan dari para malaikat yang ada di langit, ya, sampai pagi. Itu pun kalau dimaafkan suami. Kalau tidak dimaafkan suami, selama-lamanya aja, ya, gitu kan. Bahayanya tidak semina sepele, tetapi bahaya kan, gitu kan. Mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga yang hadir di masjid, bapak-bapak yang hadir di rumah, yang belajar di rumah, yang menyaksikan pengajian ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan, anak cucunya disoleh-solehkan, yang sedang sakit disembuhkan dengan sakitnya, mudah-mudahan jadi kifarat buat dosa-dosanya. Yang sedang punya utang, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya untuk membayarnya.
yang sedang mau melahirkan mudah-mudahan dimudahkan oleh Subhanahu wa taala. Ala bismillah ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.